Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Hai guys, saya Brina dari kelas 11 2 akan menjelaskan tentang sistem hukum peradilan di Indonesia. Apa sih definisi hukum tersebut? Itu hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat atau peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Karakteristik hukum sendiri ada dua, yaitu adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Tugas-tugas hukum yaitu menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Hukum dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama berdasar sumbernya, tempat berlakunya, bentuknya, waktu berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, wujudnya, dan isinya. Kita bahas yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Yang ketiga, hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Kita bahas yang kedua, hukum berdasarkan tempat berlakunya. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk jemaatnya. Yang ketiga, hukum berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tertulis dikodifikasikan dan tertulis yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis ini sistematis, teratur, dan dibukukan. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya ini adat istiadat. Selanjutnya, hukum berdasarkan waktu berlakunya. Terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Dibagi menjadi 2, yaitu hukum material atau adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum mengatur bagaimana cara mempertahankan atau melaksanakan hukum material tersebut. Selanjutnya, hukum berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun harus kita lakukan. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 2, yaitu hukum objektif, hukum yang mengatur hubungan antara 2 orang atau lebih yang berlaku umum.
yaitu bagi semua orang. Yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hubungan objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Selanjutnya, hukum berdasarkan isinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Macam-macam hukum publik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, hukum pidana. Yang kedua, hukum tata negara. Yang ketiga, hukum tata usaha negara. Yang keempat, hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Terbagi menjadi 2. Yang pertama, hukum perdagang. Yang kedua, hukum perniagaan atau dagang. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum baru diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Lembaga peradilan nasional adalah lembaga negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman. Dengan sumber hukumnya peraturan perundang-undang yang berlaku di dalam negara. Dasar hukum lembaga peradilan. Pertama itu sila kelima Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan undang-undang lainnya. Klasifikasi lembaga peradilan. Yang pertama itu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, peradilan umum, meliputi peradilan negeri yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang kedua itu ada peradilan agama yang terdiri atas pengadilan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten. Yang kedua, pengadilan tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Yang ketiga, peradilan militer yang terdiri atas pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, peradilan tata usaha yang terdiri atas yang berkedudukan di kabupaten dan yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Peran lembaga peradilan. Pertama, mengadil pada tingkat kasasi terhadap keputusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di Mahkamah Agung. Yang kedua itu peran peradilan agama, yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris wasiat, wakaf, zakat, dan infak. Peran peradilan tata usaha, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha negara. Peran peradilan militer, yaitu seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota militer. Yang terakhir, peran peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sikap yang kita tampilkan yang sesuai dengan hukum. Yang pertama itu dinilai masyarakat, disenangi oleh masyarakat. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.